Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Faras. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, project yang sudah diberikan untuk UAS dengan judul Intel Multicore 4 core for mobile computing dengan fokusnya ke efisiensi, e-core optimization, and thermal management. Oke, lanjut. Bisa. Oke, latar belakangnya, perkembangan teknologi mobile computing telah meningkatkan kebutuhan akan perangkat yang mampu memberikan performa tinggi untuk menjalankan berbagai aplikasi modern, seperti multitasking, multimedia, dan produktivitas digital. Namun, peningkatan performa prosesor seringkali berdampak pada meningkatnya konsumsi daya dan suhu operasi sistem. Pada perangkat mobile, kondisi tersebut menjadi tantangan karena kapasitas baterai yang terbatas serta ruang pendingin yang relatif kecil. Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan prosesor yang tidak hanya memiliki performa yang baik, tetapi juga mampu mengelola penggunaan energi dan suhu secara efisien. Salah satu solusi yang digunakan adalah hybrid multi-core arsitektur, yaitu arsitektur yang mengombinasikan performance core atau P-core dan efisiensi core atau E-core dalam satu sistem prosesor. Pada proyek ini dirancang Intel Multicore 4-core for mobile computing yang terdiri dari 2 P-core dan 2 E-core. Didukung oleh cache hierarchy, ring interconnect, share memory, integrated GPU, serta Intel Thread Director. Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara performa, efisiensi daya, dan thermal management sehingga mampu mendukung kebutuhan perangkat mobile modern secara lebih optimal. Fokus perancangan di sini bisa lihat dari diagramnya. Pada proyek ini perancangan difokuskan pada 3 aspek utama dalam mobile computing, yaitu efisiensi daya, optimasi penggunaan e-core, dan thermal management. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam pengembangan organisasi prosesor yang diusulkan. Tujuan perancangan, tujuan utamanya merancang Intel Multicore 4-core untuk mobile computing yang mampu memberikan keseimbangan antar performa, efisiensi daya, dan thermal management. Tujuan khususnya yang pertama ada merancang arsitektur hybrid multicore, 2 P-core plus 2 E-core. Yang kedua ada mengoptimalkan penggunaan E-core. Ketiga ada meningkatkan efisiensi daya. Keempat ada mengurangi panas sistem. Kelima ada mendukung kebutuhan mobile computing. Di sini kita lanjut ke konsep arsitektur hybrid multicore. Bisa dilihat dari diagram. Di sini menggunakan kombinasi P-core dan E-core. P-core di sini digunakan untuk aplikasi berat, sedangkan E-core digunakan untuk tugas ringan dan background proses. Intel Thread Director mengatur distribusi beban kerja, meningkatkan efisiensi daya tanpa mengurangi performa. Adapun di sini spesifikasi rancangan prosesornya ada total di sini ada 4 core prosesor dengan 2 performance core atau P-core, 2 efisiensi core E-core, L1 cache pada setiap core, share L2 cache untuk setiap cluster, share L3 cache sebagai cache utama sistem, ring interconnect sebagai jalur komunikasi antar komponen, lalu ada integrated GPU untuk kebutuhan grafis, share RAM sebagai memori utama, lalu ada Intel Thread Director untuk manajemen beban kerja. Oke, kita lanjut ke diagram organisasi prosesor. Bisa dilihat di sini di diagram, gambar diagram, sistem terdiri dari 2 P-core dan 2 E-core yang dipisahkan ke dalam 2 cluster. Setiap cluster memiliki share L2 cache untuk mempercepat akses data lokal. Selanjutnya, terdapat integrated GPU yang menangani kebutuhan grafis serta Intel Thread Director yang bertugas mengelola distribusi beban kerja.
Seluruh komponen terhubung melalui ring interconnect sebagai jalur komunikasi utama. Di bawahnya terdapat share L3 cache memory controller dan share memori yang mendukung pertukaran data antar komponen secara efisien. Lanjut ke flowchart cara kerja sistem. Bisa dilihat dari gambar flowchart di sini. Di sini flowchart menggambarkan alur kerja keseluruhan sistem yang dirancang. Proses dimulai ketika pengguna menjalankan aplikasi. Selanjutnya, Intel Thread Director melakukan analisis terhadap beban kerja aplikasi tersebut. Jika beban kerja tergolong tinggi, maka tugas akan dialokasikan ke P-core untuk memperoleh performa maksimal. Sebaliknya, jika beban kerja ringan, maka tugas akan diarahkan ke I-core agar konsumsi daya lebih efisien. Setelah itu, data diakses melalui cache hierarchy yang terdiri dari L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Jika data tidak ditemukan pada cache, memory controller akan mengambil data dari shared memory atau RAM. Selanjutnya, sistem menentukan apakah diperlukan pemrosesan grafis. Jika diperlukan, tugas akan diproses oleh integrated GPU. Setelah proses selesai, hasil pemrosesan dikembalikan kepada pengguna atau dikirim kembali kepada pengguna. Selanjutnya ada analisis efisiensi daya. Pada rancangan ini, efisiensi daya dicapai melalui penggunaan I-core untuk menangani tugas-tugas ringan seperti browsing, pengolahan dokumen, dan streaming. Intel Thread Director akan mengarahkan tugas tersebut ke I-core, sehingga P-core tidak perlu aktif secara terus-menerus. Dengan pendekatan ini, konsumsi energi dapat ditekan dan daya tahan baterai perangkat mobile menjadi lebih baik tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Lanjut ke analisis optimasi I-core. Optimasi I-core dilakukan dengan memanfaatkan Intel Thread Director untuk mengidentifikasi tugas yang tidak memerlukan performa tinggi. Tugas-tugas seperti browsing, pengolahan dokumen, dan proses latar belakang dapat dijalankan oleh I-core dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Dengan cara ini, P-core hanya digunakan ketika benar-benar dibutuhkan sehingga efisiensi sistem dapat meningkatkan dan daya tahan baterai menjadi lebih baik. Lanjut ke analisis thermal management. Thermal management merupakan salah satu aspek penting dalam perangkat mobile karena ruang pendingin yang terbatas. Pada rancangan ini, suhu sistem dijaga melalui penggunaan I-core untuk tugas ringan sehingga konsumsi daya dapat ditekan. Selain itu, Intel Thread Director membantu mendistribusikan beban kerja secara efisien sehingga tidak terjadi penumpukan aktivitas pada satu klaster tertentu. Dengan kombinasi tersebut, panas yang dihasilkan sistem menjadi lebih rendah dan risiko thermal throttling dapat diminimalkan. Adapun kelebihan dan keterbatasan rancangan. Kelebihan pertama ada hybrid multi-core arsitektur, efisiensi daya lebih baik, optimasi beban kerja, performa tetap optimal, akses data lebih cepat, dan mendukung thermal management. Keterbatasannya, jumlah core terbatas, belum dilakukan implementasi nyata, kapasitas cache belum spesifik, belum menggunakan DVFS, skalabilitas ring interconnect terbatas, masih berupa rancangan konseptual. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan analisis yang telah dilakukan, rancangan Intel Multicore 4-core untuk mobile computing berhasil memenuhi tujuan utama proyek, yaitu meningkatkan efisiensi daya, mengoptimalkan penggunaan I-core, dan mendukung thermal management pada perangkat mobile. Rancangan ini menggunakan hybrid multi-core arsitektur yang mengombinasikan dua performance core, P-core, dan dua efisiensi core, I-core, sehingga sistem dapat menyesuaikan penggunaan sumber daya berdasarkan kebutuhan beban kerja. Dukungan Intel Thread Director juga memungkinkan distribusi tugas dilakukan secara lebih efektif, dengan mengarahkan ringan ke I-core dan tugas berat ke P-core. Selain itu, penerapan cache hierarchy hingga ring interconnect dan shared memory membantu meningkatkan efisiensi akses data serta komunikasi antar komponen dalam sistem. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan I-core untuk tugas ringan mampu mengurangi konsumsi daya dan penulisan dihasilkan prosesor, sehingga suhu operasi sistem menjadi lebih stabil. Dengan demikian, rancangan yang diusulkan mampu memberikan keseimbangan antar performa, efisiensi energi, dan thermal management,
sehingga sesuai untuk mendukung kebutuhan mobile computing modern yang menuntut perangkat dengan kinerja tinggi, namun tetap hemat daya dan stabil dalam penggunaan jangka panjang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.